Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin muslimat, para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur hanya kita panjatkan untuk Allah Jalla wa Ala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita rahmat, anugerah, pemberian dan karunia. Di setiap hari-hari kita senantiasa penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap kita tidak akan pernah mampu dan sanggup jika kita ingin mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagai bukti bahwasanya nikmat itu begitu banyak dan terlalu banyak untuk kemudian kita hitung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika seandainya kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan olehnya kepada kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan pernah sanggup dan bisa menghitung nikmat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, dan Dia jugalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha terpuji. Wa innallaha la ghaniyyun hamid. Wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya dan Maha terpuji. Nabi kita yang mulia salawatu rabbih wa salamuhu alaihi menyebutkan, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin minhum mas'alatah ma naqasa dhalika 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra." Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, bahwasanya Allah mengatakan, "Wahai hamba-hambaku, kalaulah seandainya orang yang sejak pertama dari kalian sampai orang yang terakhir di antara kalian, wa insakum wa jinnakum, dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin, qamu fi sa'idin wahidin, mereka semua berdiri di suatu tempat. Mereka berdiri di satu tempat. Fasa'aluni, semua manusia. Ingat Allah mengatakan apa? Dari manusia pertama sampai terakhir, dari kalangan jin dan kalangan manusia, semuanya berdiri di satu tempat dan di satu waktu. Fasa'aluni, semua mereka minta kepadaku hajat-hajat mereka, keinginan mereka, kebutuhan mereka. Fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alata, dan setiap mereka aku berikan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ma naqasa dzalika 'indi, maka itu semua tidak mengurangi kekayaan yang ada padaku
illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, kecuali hanya seperti berkurangnya air laut ketika dimasukkan jarum ke dalamnya, dan air yang dibawa oleh jarum tersebut itulah kekayaan Allah yang berkurang. Di saat semua makhluk Allah dari kalangan jin dan manusia, dari manusia pertama sampai orang yang terakhir, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tiap-tiap mereka apa yang mereka inginkan, hanya seperti itulah berkurangnya kekayaan Allah. Menandakan apa? Dan menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah begitu kaya, dan Allah maha kaya, dan Allah yang memberikan kepada kita rizki. Maka bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, wajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas, dan bertekadlah untuk tidak meminta-minta dan bergantung kepada apa yang ada di tangan manusia. Namun fokuslah dan bertekadlah untuk senantiasa menggantungkan kita di dalam semua kebutuhan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita berikan kepada Rasul kita yang mulia, Nabi yang kita cintai, Muhammad ibn Abdullah, salawatu rabbihi wa salamuhu alaih, kepada sahabat-sahabat beliau dan kepada seluruh keluarga beliau tanpa terkecuali ridwanullahi alaihim, dan kepada seluruh umat manusia yang senantiasa berusaha menetapi tuntunan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, kita masuk kepada poin yang kejim. Poin jim maksudnya, ya, bukan ngejim ya, jim. Alif adab kita kepada Allah, adab kita kepada Rasul, kan seperti itu ya kan? Atau adab kepada diri sendiri, ya. Kemudian di sini adab kepada ikhwah. Yang jim ya adalah adab kepada ikhwah. Ikhwah itu apa? Saudara, sesama kaum muslimin. Beliau mengatakan, al-muslimu yara anna al-adaba ma'al ikhwati kal adabi ma'al aba'i wal abna'i sawa'a. Di sini beliau mengatakan, seorang muslim mengakui dan melihat bahwa adab dan etika kepada saudara itu sama dengan etika terhadap ayah, dan juga sama dengan etika kepada anak. Saya ulang, seorang muslim itu mengakui bahwasanya adab dia kepada saudaranya itu sama dengan bagaimana dia harus beradab kepada ayahnya, bagaimana pula dia harus beradab kepada anaknya. Fa'ala al-ikhwati as-sighari min al-adabi nahwa ikhwatihimul kibar ma kana 'alaihim li abaihim. Maka etika seorang adik kepada abang ataupun kakaknya itu diterapkan sebagaimana adab dia kepada ayahnya. Wa anna 'alal ikhwatil kibari nahwa ikhwatihimus shighar ma kana li abihim atau li abawaihim 'alaihim. Dan perilaku serta etika seorang abang kakak kepada adik-adiknya itu sebagaimana perilaku seorang ayah kepada anaknya. Min huquqin wa wajibatin wa adabin, daripada memberikan setiap haknya, menunaikan setiap kewajibannya, dan juga menjalankan setiap etika dan adab-adabnya. Wa dzalik lima warad, dan demikian itu karena terdapat riwayat haqqu kabiril ikhwati ala saghirihim ka haqqil walidi ala waladi. Adanya riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya, sekalipun di dalam hadis ini ada dha'af, ada kelemahan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak, ya, hak seorang kakak atas adiknya
itu sama persis seperti hak seorang ayah kepada anaknya. Dan seterusnya. Dibalik, hak seorang adik terhadap abang dan kakaknya itu sama persis sebagaimana hak seorang anak terhadap ayahnya. Maka sekarang kita katakan begini, apa yang harus diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya? Kasih sayang, kepedulian, pengertian, membantu jika seandainya si anak membutuhkan. Begitu pula seorang abang kepada adiknya, perhatian penuh dengan kasih sayang, dibantu saat mereka membutuhkan. Nah, begitu juga hak seorang ayah terhadap anaknya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang anak kepada ayahnya? Menghormati, memuliakan, ya, menempatkan mereka di kedudukan mereka dan tidak melunjak. Begitu pula seorang adik kepada abang dan kakaknya. Sekalipun mungkin kita merasa kita lebih berilmu, tapi tetap adab seorang adik kepada kakak dan abangnya itu sebagaimana adab seorang anak kepada ayahnya. Menghormati, memuliakan, menempatkan mereka sebagai orang tua kita. Wa diqaulihi, dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birra ummak wa abak wa ukhtak wa akhak thumma adnaka adnak. Nabi SAW mengatakan berbaktilah kepada ibu. Ini urutannya jemaah. Urutan orang-orang siapa yang paling berhak untuk kita berikan perhatian. Birra ummak, kata Nabi SAW, berbaktilah kepada ibu. Wa abak, dan ayah. Wa ukhtak, dan saudarimu, saudari perempuan. Wa akhak, dan saudara laki-laki. Tsumma adnaka adnak, kemudian selain daripada mereka sesuai dengan kadar kedekatan hubungan nasab mereka. Jadi urutan pertama siapa? Ibu, bapak, saudari, saudara. Saudari, saudara. Jika kita punya 3 saudara, adik 1 orang, kakak 1 orang, abang 1 orang, ya, yang adik laki-laki, abangnya laki-laki, jelas ya. Tuh kakak 1 orang, maka setelah orang tua kita, siapa yang harus kita pedulikan dahulu di sini? Saudari kita, kakak kita, ya, kakak kita terlebih dahulu. Makanya dalam hadis, dalam Al-Adabul Mufrad, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan orang-orang yang menanggung kebutuhan saudarinya, mereka mendapatkan pahala yang besar. Apalagi hak saudari kita itu mempunyai hak yang besar terhadap kita, saudaranya. Maka jika seandainya kita juga punya saudara dan saudari yang sama-sama membutuhkan, sedangkan apa yang kita miliki itu tidak mencukupi untuk keduanya, dahulukan saudari, baru kemudian saudara. Ini bukan warisan ya, bukan dalam hal warisan. Kalaupun dalam hal warisan jelas laki-laki lebih diutamakan. Namun dalam hal penanggungan terhadap kebutuhan mereka, ya, dalam persaudaraan di sini berarti kita masih berbicara tentang lingkup saudara kandung ya. Maka berarti di sini saudari perempuan kita dahulukan, baru kemudian anak atau saudara laki-laki kita. Ada kakak, ada abang, kakak duluan. Ada abang, ada adik perempuan duluan. Ya, yang jelas dahulukan yang perempuan, baru kemudian yang lainnya. Tsumma adnaka adnak, baru kemudian yang lain, paman atau bibi, ya, bibi, kemudian paman, ya, dan seterusnya, orang sekeliling kita. Baik. Kemudian yang dal, alif, ba, ta, tha, jim, dal. A, B, C, D. Oh gitu ya. Alif, ba, jim, dal. Ya, yang alif itu A, ba itu B, jim itu C, dal D. Itu maksudnya di sini. Ya, berarti A, B, C, D. Tapi alif, ba, jim, dal. Setelah jim maka di sini dal. Ya, A, B, C, D. Poin yang ke D adalah
hak az-zaujan. Zaujan, siapa ini di sini zaujan? Suami istri. Zaujan itu sepasang suami istri. Hak seorang suami dan istri. Ingat, ketika kita berbicara tentang suami istri, maka ada hak-hak ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan mereka berdua, keduanya. Kemudian ada yang berkaitan kepada suami doang, ada yang berkaitan dengan istri saja. Saya ulang, ketika berbicara tentang hubungan suami istri, maka Islam itu berbicara nanti tentang hak yang mustarakah, ada juga hak-hak yang tidak mustarakah. Yang mustarakah itu apa? Yang keduanya harus sama-sama memiliki ini, kedua-duanya harus melakukan ini. Kemudian ada hak yang terpisah, ada kewajiban yang terpisah. Yang ini hanya untuk si suami, yang ini hanya untuk si istri. Tapi ada kewajiban-kewajiban yang kedua-duanya harus mengamalkannya. Suami dan istri harus mengamalkan ini semua. Maka poin di sini 3 pembahasannya: hak suami istri, kemudian hak istri, kemudian hak suami. Berarti poin pertama apa? Ya tadi hal-hal yang harus diberikan oleh keduanya. Satu sama lain harus sama-sama memiliki ini. Yang kedua adalah hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Kemudian hak suami yang harus juga dilakukan oleh seorang istri. Baik. Di sini dikatakan al-muslimu ya'tarifu bil adabil mutabadalati baina az-zawji waz-zawjati. Seorang muslim meyakini adanya etika dan adab yang saling adanya timbal balik antara suami dan istri. Wa hiya huququ kullin minhuma ala sahibih. Dan itu semua adalah hak yang satu terhadap yang lainnya. Wa dzalika liqaulihi ta'ala, dan itu semua sesuai dengan firman Allah Jalla wa ala, walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Dan bagi para istri-istri itu, mereka itu wajib untuk diberikan hak mereka dengan baik, sebagaimana mereka punya kewajiban yang harus mereka tunaikan dengan baik. Walirrijali 'alaihinna darajah, dan seorang laki-laki ya memiliki hak yang lebih di atas wanita atau perempuan. Seorang suami memiliki hak yang lebih di atas seorang istri. Fahadhihi al-ayatul karimatu qad athbatat likulli min az-zawjaini huquqan 'ala sahibihi wa khassat ar-rajula bimazidi darajati al-i'tibaratin khassah. Kata beliau di sini, maka ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa setiap pasangan suami istri hendaknya mereka itu senantiasa memberikan hak-hak pasangannya. Akan tetapi seorang suami, mereka itu memiliki tambahan hak di atas istrinya. Wa qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', sebagaimana juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada. Nabi mengatakan, ala inna lakum ala nisaikum haqqan wa linisaikum 'alaikum haqqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya kalian wahai para laki-laki punya hak atas seorang istri, dan juga sebagaimana istri-istri kalian itu juga punya hak atas kalian. Jadi masing-masing mereka punya hak. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, berbicara tentang hubungan suami istri, ada satu kata kunci di sini jemaah. Fokus kepada kelebihan dan buang jauh-jauh setiap kekurangan. Ya, lebih fokus kepada kelebihan pasangan. Karena apa? Kalau kita mau nilai kekurangannya, kita pasti akan banyak temukan kekurangan. Kalau mau kita
absen satu persatu kekurangan istri, pasti akan banyak. Begitu juga kalau ibu-ibu di belakang fokus kepada kekurangan suami, itu penuh buku-buku yang akan kita punya untuk nulis kekurangan suami. Ya. Tapi fokuslah kepada kelebihannya. Coba yang kita tulis itu kelebihan suami. Ingat-ingat, kita nulis kelebihan suami dan kita tulis kekurangan kita. Jangan sebaliknya. Yang kita tulis kekurangan suami, kelebihan kita tulis. Atau sebaliknya, kekurangan istri kita catat, kelebihan kita tulis. Jadi yang kita ingat-ingat apa? Kelebihan kita terus. Kekurangan istri juga yang kita ingat-ingat. Ini jadi masalah. Akhirnya apa? Nanti kita menjadi seorang suami yang kufur terhadap kebaikan istri. Para istri-istri pun menjadi seorang istri yang kufur terhadap kebaikan suami. Dan ini jangan sampai. Maka fokus kepada kelebihan pasangan dan jangan sibuk memikirkan kekurangan pasangan. Baik itu bagi suami ataupun bagi istri. Baik, ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau mengatakan di sini, ghaira anna hadhihi al-huquqa ba'daha mushtarakun baina kullin min az-zawjayn wa ba'daha khasun bi kullin minhuma 'ala hiddatin. Fal huququl mushtarakati hiya hak sebagian, ya, hak suami istri itu ada yang sebagiannya itu untuk kedua-duanya dan ada yang khusus untuk suami dan ada juga hak yang khusus untuk istri. Sekarang kata beliau, nah, kita sekarang belajar tentang hak-hak yang memang itu adalah hak suami istri. Bukan hak suami, bukan hak istri. Atau adalah kewajiban suami istri. Bukan cuma kewajiban suami dan juga bukan kewajiban istri. Tapi dua-duanya harus memenuhi ini. Ya. Di sini ada 4 poin. Ada 4 poin. Hal-hal yang wajib dipenuhi oleh kedua-duanya. Bukan cuma istri, bukan cuma suami, tapi kedua-duanya. Suami istri harus penuhi ini keempat-empatnya. Apa itu? Yang pertama kata beliau, al-amanatu. Al-amanah. Ini hak yang harus dipenuhi oleh keduanya. Dipenuhi istri dan juga dipenuhi oleh suami. Sifat amanah. Amanah dalam hal apa? Ya semuanya. Tanggung jawab. Amanah terhadap hati. Amanah terhadap kasih sayang. Amanah di dalam hal cinta, kepedulian dan seterusnya. Masing-masing di antara suami dan istri wajib memenuhi hal yang pertama ini. Amanah. Wajib dan tidak boleh tidak. Ya. Tidak boleh tidak, al-amanah kata beliau, amanah. Idh yajibu ala kullin min az-zawjaini an yakuna aminan ma'a sahibihi fala yakhunuhu fi qalilin wala kathir. Maka wajib bagi setiap pasangan suami istri mereka itu untuk memiliki sifat amanah, bisa dipercaya dan tidak khianat, baik pengkhianatan yang dalam jumlah kecil ataupun dalam jumlah besar, dalam bentuk yang sedikit ataupun dalam bentuk yang banyak dan seterusnya. Idiz zawjani ashbaha bi syarikain, yang mana ketika suami istri itu, ya, yang mana suami istri itu adalah laksana dua mitra yang akan senantiasa bersama. Syarikain, mitra yang akan senantiasa bersama. Fala budda min tawaffuril amanah, maka wajib atas keduanya untuk bisa menjalankan setiap amanah-amanah yang ada. Wan nushi wasidqi wal ikhlasi bainahuma fi kulli sya'nin min syu'uni hayatihima al khassati wal 'ammah. Dan juga termasuk di antaranya adalah apa? Saling menasihati, jujur, ikhlas di antara keduanya di setiap urusan-urusan mereka. Harus jujur, amanah, jujur, ikhlas di setiap urusan-urusan yang berkaitan dengan mereka
berdua. Ini hal yang pertama yang harus dipenuhi oleh suami istri. Kemudian yang kedua, al-mawaddah war-rahmah, bihaitsu yahmilu kullun minhuma li sahibihi akbar qadrin min al-mawaddatil khalisah war-rahmati syamilah yatabadalaniha bainahuma tilatal hayati misdaqan liqawlihi ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskuna ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kata beliau di sini, hal yang kedua yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan setelah tadi yang pertama adalah menjaga amanah, yang kedua adalah al-mawaddatu war rahmah, rasa cinta dan kasih sayang. Rasa cinta dan kasih sayang ini harus dipenuhi Bapak Ibu semuanya. Rahimani wa rahimakumullah. Rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri harus saling punya dan harus saling menjaga. Dan ingat, ada sebuah nasihat yang pernah saya baca dan juga saya dapatkan. Walaupun ini nasihat kita dapat mungkin dari sebuah cerita-cerita fiktif atau mungkin dulu kita sedang nonton film dan sebagainya, ya. Namun ada nilai yang besar dari apa yang disampaikan ini. Orang ini mengatakan, ingatlah bahwa rusaknya sebuah hubungan itu bukan sebab karena adanya orang ketiga, tapi karena runtuhnya sebuah kepercayaan. Ya, runtuhnya sebuah hubungan itu tidak selamanya karena adanya orang ketiga, tapi karena apa? Sudah mulai runtuhnya rasa kepercayaan antar satu dengan yang lain. Si istri kurang percaya dengan suami, suami pun kurang percaya kepada istri, sehingga apa? Prasangka, tajasus ada, mencari-cari kesalahan, mengkorek-korek keburukan. Akhirnya yang terpandang dalam benak seorang suami keburukan istri, yang dilihat dari seorang istri keburukan suami. Maka sekali lagi saya katakan, hancurnya suatu hubungan itu bukan hanya karena sebab adanya orang ketiga, tapi karena mulai runtuhnya kepercayaan. Maka kita selaku pasangan harus punya kepercayaan kepada pasangan kita. Kita harus percaya. Kalau memang pasangan kita mengatakan enggak, berjanji dan seterusnya, maka kita harus berusaha untuk percaya dengan mereka. Masalah kemudian nanti berbohong dia, maka itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas jangan kita suka kemudian mencari-cari kesalahan dan keburukan pasangan. Karena fokuslah kepada kelebihan pasangan kita. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, artinya Pak, masing-masing suami istri itu harus memberikan cinta dan kasih yang tulus kepada pasangannya. Memberikan kasih yang tulus kepada pasangannya di sepanjang hidupnya. Selama mereka masih sama-sama hidup. Sebagai bentuk apa? Kita membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Kata Allah, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri, yang kemudian Allah jadikan untuk kalian atau di antara kalian itu rasa cinta dan rasa kasih, mawaddatan wa rahmah. Pertama, syariat daripada kita menikah itu untuk mendapatkan apa? Sakinah, ketenangan. Litaskuna ilaiha, supaya kita mendapatkan rasa tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddah,
dan supaya kemudian kita bisa mendapatkan rasa cinta, warahmah, dan belas kasih dari pasangan kita tersebut. Makanya subhanallah, Nabi kita yang mulia salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi, beliau mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian itu siapa? Orang yang paling baik kepada keluarganya. Istri kepada suaminya, suami kepada istrinya. Dan aku, kata Nabi salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi, adalah orang yang paling baik kepada keluargaku dan istriku. Faham di sini? Maka masing-masing kita harus memiliki rasa cinta dan kasih. Ini hal yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata beliau, athiqatul mutabadalatu bainahuma. Nih, saling percaya. Athiqah, saling percaya. Makanya tadi di awal, sebelum tadi saya katakan, hancurnya sebuah hubungan itu tidak selamanya karena adanya orang ketiga, tapi karena mulai runtuhnya kepercayaan. Maka di sini dikatakan athiqatul mutabadalatu bainahuma, saling percaya. Bihaitsu yakunu kullun minhuma wathiqan fil akhar wa la yukhamiruhu adna syakkin fi sidqihi wa nushihi wa ikhlasihi lah. Sehingga apa? Artinya adalah masing-masing suami istri harus mempercayai pasangannya dan tidak boleh meragukan kejujurannya, meragukan nasihatnya, meragukan keikhlasannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya semua kaum mukminin itu adalah saudara, apalagi istri kita. Ya, apalagi istri kita. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia menyukai sesuatu kebaikan itu ada pada diri saudaranya sebagaimana dia menyukai kebaikan itu ada pada dirinya. Makanya Nabi kita sallallahu rabbihi wa salamuhu alaihi menyebutkan dalam sebuah hadisnya, panjang hadisnya, suami pengen seperti apa, lakukan istri seperti yang kita pengen, maka ada timbal baliknya. Dan istri pengen seperti apa dari suaminya, lakukan suami sebagaimana hal itu kita inginkan dari suami, maka istri akan mendapatkan timbal baliknya. Waliyati ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Dan hendaknya dia mendatangi manusia, bersikap dengan manusia, apalagi itu orang terdekat kita, suami dan istri kita. Hendaknya kita bersikap dengan mereka billadhi, dengan sesuatu sikap yuhibbu, yang kita cinta, an yu'ta ilaih, dengan sikap itu kita diperlakukan. Ya kalau kita pengen dipedulikan, kita harus peduli dulu dong. Kalau kita pengen dicintai, berarti kita harus mencintai. Kita pengen disayangi, kita harus menyayangi. Kita harus dihormati, kita pun harus pandai menghormati. Kita nggak mau digolimi, maka kita jangan membolimi. Kita nggak pengen didustai, maka jangan berdusta. Intinya, apa yang kita inginkan dari pasangan kita, coba penuhi dulu hal itu kepada pasangan kita dulu. Maka akhirnya hal itu akan kita dapatkan. Paham di sini? Walaupun ini memang tugas yang berat. Apalagi masing-masing kita, sifat kita manusia itu apa? Pandai menuntut hak, nggak pandai memenuhi kewajiban. Ya, pandai menuntut hak, tapi nggak pandai memenuhi kewajiban, itu kita. Ya. Hak kita sebagai suami sering kita tagih-tagih kepada istri, tapi kewajiban kita sebagai seorang suami nggak pernah kita berikan kepada istri. Nah ini laki-laki yang kurang sehat.
kurang akal. Ya, ruqyah baiknya nih. Hendak dibawa ke RSJ. Ya. Kemudian yang keempat. Ya, yang keempat kata beliau rahmatullahi alaih, yang keempat adalah al-adabul 'ammah min rifqin fil muamalah wa talaqatul wajhi wa karami qawlin wa taqdirin wa ikhtiramin wa hiya al-mu'asharatu bil ma'ruf allati amara Allah biha. Dan yang keempat yang harus dipenuhi oleh suami istri itu apa? Etika ataupun adab-adab umum. Seperti contohnya apa? Lemah lembut dalam bergaul, muka yang berseri-seri, tidak ngumbuk depan bini atau depan laki dong. Hah? Apa ngumbuk? Iya. Ngumbuk. 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 Bukan monggok. Ngumbuk, ngumbuk. Ya. Bermuka masam, kowi, mengkerut, ya, gini aja mukanya tuh, ya, pokoknya mukanya tuh nggak mau senyum gitu loh. Pulang suaminya cemberut aja, merengut, kowi ya, ngumbok, ya. Jangan berusaha untuk apa? Bisa memberikan adab kepada pasangan kita, lemah lembut, muka yang berseri-seri, kemudian bahasa-bahasa yang baik, dan juga kemudian penghormatan yang baik, juga penempatan pasangan di tempat yang mulia. Dan salah satu di antara hal yang disering-sering diwasiatkan oleh para ulama, adab suami istri itu apa? Jangan kentut sembarangan. Serius. Ya, ini adab umum loh. Mentang-mentang awak suami, sembarangan buang angin di hadapan istri, bahkan kalau bisa di wajan. Ya, ketika dikatakan bang kurang sopan bang, ndak pe jaar. Ya, ndak pe jak apa ditahan penyakit. Topeknya kalau ditahan penyakit. Tapi sebenarnya ndak aja contoh itu cawar jemaah. Iya kan? Menja, melak, ya kan? Alasan dunia. Kalau dibilang ndak sompor, alasan. Ya. Atau kalau nggak sempat kita bilang sama istri, adik, pergi sebentar, abang mau buang angin. Setidaknya ada rasa akhlak kita kepada istri. Kalau seandainya seorang istri kepada suami nggak wajar, apalagi istri kepada suami kurang ngajar. Ya. Kalau kentutnya seorang suami di hadapan istri dengan sengaja itu tidak wajar, maka kentutnya seorang istri di hadapan suami dengan sengaja adalah kurang ngajar. Paham? Maka adab yang seperti ini harus diperhatikan. Gitu misalkan, ya kan? Ya, dengan sengaja, bahkan ketawa sekedar kita mengatakan, gimana Bi? Bau enggak? Ya Allah. Gimana Bang? Enak. Allah, ini adabnya di mana? Ya, adabnya di mana? Maka dalam hal ini perlu kita perhatikan jemaah. Ya, adab secara umum. Nah, antaranya seperti itu. Makanya ini adalah bentuk daripada pergaulan yang baik antara suami istri. Ya, pergaulan yang baik antara suami istri. Husnul muasyarah. Makanya Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah pasangan-pasangan kalian, istri-istri kalian itu dengan cara yang baik. Apalagi dalam rumah tangga. Sampai-sampai para ulama ketika menjelaskan tentang cara memperbaiki hubungan suami istri, hal yang perlu kita mulai, kata mereka adalah mulai daripada merubah cara dan tata bahasa. Ya, perbaiki komunikasi kita dengan suami atau dengan istri kita.
Itu langkah pertama untuk memperbaiki hubungan. Ketika mungkin hubungan sudah mulai retak, cara memperbaikinya dengan apa? Perbaiki komunikasi. Karena apa? Yang namanya masalah pasti itu ada. Makanya terkadang saya ketika dimintai untuk memberikan nasihat pernikahan, walaupun pernikahan atau rumah tangga saya juga belum baik, tapi ketika dimintai nasihat pernikahan, saya tantang untuk para mempelai, ya. Saya tantang begini, kalau dalam waktu setengah tahun ke depan kalian gak menemukan masalah dalam rumah tangga, cari saya, datangi minta hadiah, dan saya janjikan hadiah. Ada gak dalam setengah tahun perjalanan rumah tangga gak ada masalah? Susah jemaah kita percaya kalau gak ada masalah, ya. Jangankan itu, ya. Hari ini kita nikah, besok pagi mulai mungkin daripada si istri pengen ngajak pergi ke keluarga dia dulu, suami pengennya ke keluarga suami dulu, akhirnya apa? Timbul masalah. Dia bangko ndak mau dong ngajak awak deh bini den ko bau sai la cendoko macam-macam, sudah mulai timbul masalah baru hari kedua di hari pernikahan. Makanya 1 tambah 1 adalah 1 tambah 1 dalam pernikahan adalah 11, ya. Makan 1 juta. Itu nasihat yang saya dapatkan di sini dulu waktu saya akad di sini. Ya, kata penasehat 1 tambah 1 dalam rumah tangga bukan 2 katanya, tapi 1 juta. Karena apa? 1 juta pernak-pernik rumah tangga pasti akan muncul. Karena apa? 2 watak manusia yang enggak sama kemudian disatukan. Susah jemaah untuk bisa menggabungkannya. Ya, susah untuk bisa menggabungkannya. Makanya pesan Nabi, pesan Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perbaiki dan pergauli mereka dengan cara yang baik. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita SAW juga mengatakan wastausu bin nisa'i khaira, dan berwasiatlah kalian kepada wanita itu dengan cara yang baik. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk itu pun yang paling atas, yang paling bengkok. Ya. Wa inna a'waja ma yakunu fi dhila'i a'laha. Ya, fastausu bin nisa'i khaira. Maka berbekallah dan berwasiatlah kepada para wanita itu dengan cara yang baik. Karena kalau idza dhahabta ya lituqimahu kasarta. Kalau seandainya kita pergi untuk meluruskan itu tulang rusuk yang paling atas, bisa-bisa kita mematahkannya, ya, bahkan bisa-bisa memecahkannya. Tapi kalau seandainya kita biarkan, lam tazal a'waj, dia senantiasa bengkok terus. Makanya gimana? Pelan-pelan. Terus saja kita wasiatkan dengan wasiat-wasiat yang baik. Termasuk di antara wasiat yang baik itu apa? Suami mendidik istrinya. Nah, ini pembahasan yang enak nih jemaah. Ya. Suami itu kewajibannya yang paling berat itu apa? Mendidik istri. Nanti setelah adzan kita bahas masalah ini sedikit jemaah. Ya. Banyaknya sekarang suami enggak peduli kepada istri dan keluarganya. Dia pengin istrinya bisa mendidik anak-anaknya di rumah. Iya kan? Tapi pendidikan istri enggak diberikan oleh suaminya, enggak diperhatikan. Macam mana kemudian istrinya bisa mendidik anaknya, sedangkan istri sendiri enggak kita dididik. Seorang istri dan ibu yang bisa mendidik anaknya bermula dari pendidikan suami kepada istrinya. Makanya di antara kewajiban terbesar seorang suami adalah mendidik istri, memberikan pendidikan kepada istri. Ustadz, saya tamatan umum, istri tamatan pesantren, ya, tidak kurang ilmu, subhanallah jamaah. Enggak jamaah. Sekalipun istri tamatan pesantren, tetap istri perlu pelajaran. Karena enggak semua pelajaran mereka dapatkan di pesantren. Apalagi masalah pendidikan anak. Belas. Coba tanya kepada anak-anak yang sekarang belajar di pesantren kelas 6 yang sudah ngabdi, tanyakan tentang pendidikan anak. Enggak akan dapat. Bahkan itu bekal-bekal yang
mendasar gitu loh jemaah. Mereka belum dibekali dengan bekal-bekal yang meluas, bekal-bekal dasar. Bahkan tidak sedikit wanita-wanita tamatan pesantren dan pondok pesantren ketika ditanya permasalahan haid, permasalahan darah, permasalahan wudu, blank. Jadi tamat pesantren bukan patokan kemudian kita bisa melepas mereka tanpa adanya pengajaran. Jangan salah paham. Ya, jangan salah paham. Ya, karena kita juga sudah tahu. Karena alhamdulillah istri saya sendiri pun tamat pesantren. Dan itu juga masih perlu didikan. Sedangkan kita sendiri sebagai suami juga masih butuh didikan. Dan saya rasa lebih mudah pemahaman laki-laki kepada agama daripada pemahaman seorang wanita terhadap agama. Karena memang Nabi mengatakan wanita itu akalnya kurang dibandingkan seorang laki-laki. Jika kita laki-laki memahami agama aja agak susah, apalagi perempuan jemaah. Jadi laki-laki suami itu wajib nih. Bapak-bapak di sini yang pakai kopiah nih, semuanya wajib mendidik istri-istri kita yang di rumah. Dan cara mendidik kita, kalau kita nggak punya ilmu, caranya gimana? Ya kayak gini, bok mengaji. Sudah lawak sebagai loki bonga, bini awak pun tidak pandai, kayak mengaji mencau soang. Ya, istri tidak dibawa. Gimana kemudian istri kita akan paham terhadap agama? Jangan salahkan istri ketika perangainya buruk di rumah. Karena apa? Anda sebagai suami nggak pernah ngajak dia belajar, ya kan? Kecuali Anda punya EQ-nya Imam Syafi'i. Ketika pulang dari mengaji, bang, apa tadi bang? Oh, semua rentetan dari awal sampai penutupan subhanakallahumma. Ustaz, bisa diruntut satu persatu poin-poin penting. Ini tadi begini, kata Ustaz begini. Oh, nggak masalah. Istri nggak usah dibawa ke masjid. Tapi kalau untuk 10 poin dari 9 poin 4 poin dari 10 poin yang disampaikan Ustaz aja nggak kebawa pulang, ya gimana kemudian kita mau membiarkan istri di rumah, ya kan? Jadi jamaah setidaknya istri bawa 2, kita bawa 2, tambah jadi 4. Kalau cuman kita pergi sendiri yang kita bawa 2, berarti yang sampai di rumah ya 2. Iya kalau masih tetap. Kalau tercecer di jalan ngenes lagi, ya. Nah, kita lanjutkan salatan insyaallah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kewajiban seorang suami itu besar terhadap istrinya. Walaupun ini belum menjadi pembahasan utama dan pembahasan inti dalam masalah ini, namun di sini perlu saya menyampaikan bahwa seorang suami itu wajib mengajarkan agama kepada istrinya. Dan dalam berumah tangga, memang kewajiban seorang suami itu lebih banyak dibandingkan kewajiban seorang istri. Dan banyaknya sekarang suami-suami di zaman kita ini hanya berpikiran bahwa kewajiban mereka itu sebatas memenuhi sandang, pangan, papan. Sekedar memenuhi dalam hal nafkah, makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Itu doang. Selain daripada itu kemudian mereka nggak pikirkan. Seolah-olah kalau mereka sudah makan, mereka sudah punya tempat tinggal, baju sudah kita berikan, selesai tanggung jawab suami. Ini salah besar. Ini salah besar. Karena apa? Justru ada kewajiban yang paling besar di situ. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum" tadi, nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Apakah kita menjaga mereka dari neraka cuma dengan rumah? Biarlah enggak punya rumah, bisa terjaga mereka dari neraka dengan pendidikan. Apakah kita juga menjaga istri kita dari neraka Allah dengan pakaian? Enggak. Enggak banyak dulu para sahabiyat yang mereka cuma punya satu kain untuk dua orang saudara, ganti-gantian. Ganti-gantian jemaah. Cuman satu kain yang mereka punya. Ketika keluar saudaranya, dia yang pakai. Yang di rumah maaf nggak pakai kain sehelai pun. Dia pulang, yang satu punya keperluan, dia keluar pakai. Yang satu tadi di rumah nggak ada pakaian. Tapi apakah menjadikan mereka hina dan tidak memiliki atau mereka jauh dari surga? Enggak. Justru itu mereka menjadi orang yang menjadi dijanjikan surga Allah. Kan mereka dari kalangan para sahabat. Maka fahami dengan baik-baik di sini jemaah. Ya, kita punya kewajiban yang besar. Maka Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala, beliau punya kitab Fiqhut Ta'amul Baina Zawjain. Fikih bermuamalah antara suami dan istri. Khusus membahas masalah itu. Ada juga tulisan daripada Syekh Abdullah Al-Hamad Ibrahim Al-Hamud, diterjemahkan dengan trilogi pernikahan. Coba dibuka di situ. Ada buku resep pernikahan bahagia dan seterusnya. Ya, atau kado pernikahan. Itu semuanya buku-buku yang membahas tentang bagaimana kita bisa membuat rumah tangga dan pernikahan kita itu menjadi rumah tangga yang baik. Bahkan ada satu buku yang harganya nggak sampai puluhan ribu, cuman belasan kalau tidak salah. Ya. Kemaksiatan penghancur rumah tangga. Nah, coba di situ dibaca. Ya, coba di situ dibaca. Syekh Mustafa Al-Adawi beliau mengatakan, seorang suami hendaknya mendidik atau mengajarkan Islam, hal-hal yang berkaitan dengan agama kepada istrinya. Dan bahkan Allah Subhanahu Nabi kita SAW juga pernah mengatakan, ya, irji'u ila ahlikum fa'aqimu fihim wa'allimuhum wa murruhum. Ya, ketika Nabi SAW berpesan kepada rombongan Madinah yang mereka belajar kepada Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Irji'u ila ahlikum, sekarang pulang kalian ke keluarga kalian, fa'aqimu fihim, dan kemudian tinggallah kalian bersama mereka
setelah mereka berbulan-bulan, setelah mereka beberapa saat mereka belajar dengan Nabi memerintahkan mereka pulang. Tinggal di rumah mereka beberapa saat. Alimuhum, kemudian ajarkan mereka agama. Wa muruhum, dan perintahkan mereka agar mereka melakukan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika suami tidak mampu mengajarkan perkara agama kepada istri, maka cari cara lain supaya istri itu bisa paham agama. Carikan guru privat untuk istri. Tuh yang bodohnya sekarang kita bagi bapak-bapak, nyari guru privat untuk anak supaya anaknya pandai. Tapi sekarang istrinya nggak pandai jadi ibu marah-marah. Kalau begitu cari guru privat untuk istri, Pak. Biar istri kita pandai menjadi ibu rumah tangga. Iya. Maka ini sangat perlu bagi para suami untuk mendidik istrinya dengan pendidikan agama. Atau setidaknya sekarang subhanallah, kita di sini ada kajian, ada pembelajaran, ada menuntut ilmu. Di hari Sabtu alhamdulillah ada bagian khusus untuk ibu-ibu setelah asarnya. Cuman nyuruh istri untuk pergi pengajian gak mau. Mana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah besok? Karena kita suami. Yang di depannya kita bapak-bapak jadi suami. Ya. Oh, istri saya sibuk Ustaz. Ya Allah, Pak. Coba kalau memang istri Anda sibuk, bantu istri tadi. Biarkan kesibukan istri di 1 jam ketika mereka mengaji, kita yang nanggung. Sekali seminggu di hari Sabtu setelah asar, ya, biarkan mereka. Atau kalau susah, bawa ke sini sama-sama di hari Ahad seperti ini. Ya, di jadwal kita hari Ahad atau di hari Senin. Ya. Hari ini Senin ya. Ya. Ya biasanya kan hari Ahad ya, di jadwal kajian rutin kita. Bawa mereka ke sini. Ya kan? Banyak caranya jemaah. Kalau kita nggak pandai mengajarkan kepada mereka agama, banyak sarana sekarang. Berikan mereka buku-buku, ajak mereka baca berdua. Ya. Sekarang sejak kita nggak mau nyuruh istri pergi pengajian satu, kalau cuman disuruh nggak diajak juga nggak akan mau gitu loh. Kemudian setelah kita suruh nggak mau, kita ajak sama-sama pergi. Setelah itu bantu dan ditopang dengan banyaknya buku-buku bacaan di rumah, terutama yang berkaitan dengan pendidikan anak, ibu rumah tangga, tanggung jawab suami, ya kan? Supaya kita juga tahu tentang masalah ini. Ini terkadang istri saya mengatakan, "Bi, jangan sering-sering ngumpul kepada teman. Karena di rumah masih ada istri dan anak-anak." Sekalipun terkadang kita tersinggung dengan perkataan ini, tapi ini ada benernya. Ya. Pekerjaan sekolah ya udah kita habiskan di jam-jam sekolah. Di luar jam sekolah kalau bisa udah tinggalkan. Kalau yang memang bisa. Karena ada jam istri, ada jam anak, Pak. Ya kita sekarang berangkat pagi jam 6.30, pulang sudah asar main bola, sudah main bola maghrib, sudah maghrib ke kedai sampai jam 9, anak pulang udah tidur. Kapan untuk anak? Iya. Kapan untuk istri, Pak? Itu 24 jam orang tua, istri dan anak kita, Anda akan ditanya besok di hari akhirat. Kita akan ditanya, Umar, kenapa istrimu bodoh? Kenapa anakmu bodoh? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban kita apa? Enggak punya jawaban. Kecuali istri sudah kita ajak pengajian. Ketika kita suruh, dia enggak mau, kita antarkan, kita paksa. Sekalipun harus ada cocok mulut. Yang lebih miris lagi, istri nak pay pengajian, loki menoga. Jangan pay deh. Banyak kau jawab rumah. Ndak jangan kayo adek mengaji koro. La haula wala quwata illa billah. Kita pengen nyari kaya atau pengen nyari yang lainnya? Ya. Siapa bilang orang dengan mengaji itu nggak akan kaya? Rizki kita ada dalam pengajian jamaah.
Ya. Rezeki kita ada dalam pengajian, jadi jangan takut. Mana pula katanya, nanti ngaji ada kotak infak jalan. Katanya nambah, justru kurang katanya. Ya Allah, emang yang Anda infakkan berapa? 1 juta, 100.000. Ada bang uang 100.000 dalam tubuh? Ada ya? Udah ditukar mungkin nggak? Nah ya, udah ditukar mungkin kan? Nah ya, coba kalau kita mau kita rata-rata masyarakat kita sekarang infaknya toloknya berapa? Toloknya, kuatnya berapa? Sanggupnya berapa? 5.000, 10.000 tuh mentok. Itu pun bangganya minta ampun, biasa infak 10.000 kan? Oh, oke ada enak 10.000 tuh kau siap. Ini luntur, ya. Siap keumuman, ya. Ayo jamaah yang dirahmati Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kalau emang kita nggak bisa didik istri, suruh dia pergi mengaji. Bawa dia mengaji. Kalau nggak mau disuruh kita bawa. Kita ikut berarti. Ya. Jadi jangan pula kita jadi suami yang kerjaannya nyuruh tapi nggak juga ada contoh. Itu juga salah. Ya, itu juga salah. Maka kita suruh, kita ajak, kita pun juga ikut pergi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan. Maka ingat, tanggung jawab sebagai suami besar. Istri Anda tanggung jawab Anda. Ya. Dan ajarkan kepada mereka agama. Kalau memang kita ngaku nggak bisa, ajak mereka pergi pengajian, bawa mereka, suruh mereka, antarkan mereka. Bang, malu dan bang, orang tuh jilbabnya dalam-dalam dan jilbab dayan pendek-pendek, boleh kan? Kalau memang nggak ada, boleh kan? Tabung tuh rokok tuh sekotak tuh. Seminggu dapat jilbab cik kan? 20.000 kali 7 apa? 80 sampai. Nah taruhlah 20.000 gini. Berapa? 80 sampai. Dapat jilbab cik kan? Itulah jumbo, itulah dalam jilbab. Nah, subhanallah. Jadi memang suami-suami ini yang nggak mau istrinya masuk surga loh. Akhirnya apa? Enggak dilengkapi fasilitas istrinya untuk ikut mengaji, ya kan? Biarlah istri kita mungkin pada awalnya berjilbab dalam ketika mengaji saja, enggak apa-apa, sudah ada permulaan. Sekalipun mungkin nanti ketika sampai di rumah bertukar dengan, enggak apa-apa. Yang jelas setidaknya mungkin dari sisi jilbab dia enggak tahu, tapi di sisi pengajarannya, ilmu yang diajarkan, dia akan dapat pengetahuannya. Berapa banyak keuntungan yang akan kita dapatkan sebagai seorang suami, jemaah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah di pekan yang akan datang tentang hak seorang istri kepada suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Allah menggandengkan antara hubungan baik dan syirik ya. Selain itu tidak terima seseorang sebelum dia berbuat Saudaranya. Hah? Jadi tadi tidak ada yang Coba Allah menyandingkan kewajiban beribadah kepadanya dengan kewajiban berbakti kepada orang tua. Terus? Ada lagi tidak terima seseorang sebelum dia berbuat baik kepada Saudaranya, tetangganya. Nah, jadi pertanyaannya? Di situ kan berbuat baik kepada orang tua, setelah itu kepada ibu, bapak, dari perempuan. Nah, nggak ada tetangga di situ gitu. Baik, sedangkan di dalam riwayat lain ada tetangga begitu. Thayyib jemaah. Coba tadi hadisnya mengatakan apa? Tsumma adna ka adna, kemudian yang di bawahnya dan yang di bawahnya. Dan tetangga masuk dalam kata-kata adna, yang selain daripada mereka itu. Cuman dari sekian banyaknya makhluk, yang paling berhak pertama kali urutannya adalah
Ya tadi ibu, kemudian bapak, saudari perempuan, saudara laki-laki, baru selain mereka. Tetangga termasuk di antara orang yang wajib untuk kita berbuat baik kepadanya. Bahkan sampai-sampai Nabi mengatakan, demi Allah tidak dianggap beriman orang yang tetangganya merasa terganggu karena ulahnya. Gak dianggap beriman. Berarti kan ini ancaman yang tegas juga terhadap masalah tetangga. Sekalipun di sisi lain di hadis tadi gak disebutkan, iya, tapi gak disebutkan yang dalam hadis tadi tidak menandakan bahwasanya tetangga gak perlu diperhatikan, karena masih banyak hadis-hadis yang lain berbicara tentang tetangga, ya. Jadi terkadang hadis itu menyebutkan satu, di sini disebutkan, di situ tidak disebutkan, menandakan bahwasanya itu semuanya perlu diperhatikan. Ya, perlu diperhatikan. Yang di sini diperhatikan poin-poin itu, di sisi lain di hadis ini juga diperhatikan hal-hal yang tersebutkan dalam hadis yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Adab-adab yang dilarang pergi ke pemakaman kuburan itu seperti apa? Baik. Hal-hal yang dilarang di perkuburan atau apa saja yang dilarang dalam kuburan. Baik, sebenarnya jamaah, kuburan adalah sesuatu yang mungkin tidak perlu kita perhatikan, karena dia adalah tempat yang bukan untuk orang hidupkan seperti itu. Tapi bukan seperti itu syariat Islam memandang. Karena dalam kuburan pun Islam masih memperhatikan beberapa adab. Dan ada larangan-larangan yang berkaitan dengan kuburan. Dan dalam larangan-larangan kuburan itu ada 3 setidaknya yang terlarang terkait dengan kuburan. Ada 3 larangan yang terkait dengan kuburan. Di antaranya yang pertama adalah tidak bolehnya seseorang itu membuat bangunan di atas kuburan. Apapun bentuk bangunannya, baik itu dari keramika ataupun dari kayu kah, ataupun dari pernak-pernik yang lain atau bahan-bahan yang lain. Itu satu. Kemudian juga yang dilarang di dalam masalah kuburan itu adalah membuat kapur. Ya, membuat kapur atau cat untuk memperindah bangunan kuburan. Yang pertama bangunannya sendiri, mau dicat nggak dicat itu sudah terlarang. Sudah dibangun, dicat makin terlarang. Paham di sini? Yang ketiga, larangan ketika di area perkuburan adalah duduk dan menginjak kubur. Yang ini banyak kaum muslimin gak memperhatikan. Ketika memakamkan jenazah, ada yang sengaja duduk di atas perkuburan orang. Mungkin karena sudah ada keramiknya, sengaja duduk di situ, ngopi di situ, ngeteh di situ, minum di situ. La haula wala quwata illa billah. Para ulama memasukkan hukum duduk dan menginjak kuburan itu sebagai dosa besar. Dan kita sekarang menyepelekan hal ini. Masyarakat kita menyepelekan hal ini, duduk dan menginjak kuburan dengan sengaja. Ingat, hadits Nabi SAW mengatakan, la an yajlisa ahadukum fi jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabrin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh seseorang itu duduk di atas bara api, yang kemudian api bara tersebut membakar pakaiannya sehingga terkelupas semua kulitnya, itu lebih baik dibandingkan dia harus duduk di atas kuburan seseorang. Ancaman atau enggak? Ancaman atau enggak? Ancaman. Seolah-olah ancamannya apa? Siapa yang duduk di atas kuburan atau menginjak kuburan dengan sengaja, ini ancamannya. Dia disuruh duduk di atas bara api yang kemudian kainnya terbakar, bajunya terbakar, sehingga kemudian mengelupaslah dan terbakarlah semua kulit-kulit tubuhnya. Wal'iyadu billah. Maka perhatikan di sini. Itu yang terlarang. Ya, membangun bangunan, memberikan warna atau kafur terhadap bangunan tersebut, dan kemudian menginjak atau duduk di atas kuburan. Adapun terkait dengan mengenakan alas kaki,
ya, membuka atau tidak membuka sandal di area perkuburan, maka di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Terjadi menjadi 3 khilaf. Ada yang mengharamkan ketika mengenakan terompak, berarti hukumnya wajib melepas. Ada yang memakruhkan sehingga hukumnya melepas adalah mustahab. Ada yang membolehkan, ya, ada yang membolehkan sehingga melepas tidak menjadi masalah, tapi dipakai pun tidak mengapa, ya. Dan yang rajih, wallahu taala alam bisawab, adalah pendapat yang mengatakan hukum memakai sendal dalam area perkuburan adalah makruh, dan hukumnya berarti melepas sendal adalah mustahab, sesuatu yang dicintai dan disukai, sekalipun hukumnya tidak wajib. Namun untuk selamat dari perselisihan, maka itu lebih baik, yaitu dengan kita membukanya, agar kita selamat dari perselisihan. Karena ada yang mewajibkan, ada yang menganjurkan, ada yang melarang. Menang yang mana? Menang yang menganjurkan dan mewajibkan. Yang satu melarang. Bukan melarang, maksudnya yang satu membolehkan. Maka yang terbaik adalah yang melepas. Namun ada penjelasan daripada Syekh bin Baz rahmatullahi alaihi, beliau mengatakan, jika seandainya di area perkuburan itu ada jalan sendiri, mungkin ada jalan setapak yang sudah disemenisasi, atau mungkin sudah dikonblok, kan gitu, pakai paving block, kan seperti itu, maka nggak masalah pakai terompa, karena berarti kita tidak menginjak tanah perkuburan, tapi itu jalan di dalam komplek perkuburan, nggak menjadi masalah. Atau mungkin ada jalan setapak sekalipun nggak disemen, yang di situ adalah jalan, jelas-jelas jalan, kan seperti itu. Ya. Kalau dia keadaan pemakaman itu kan somak. Baik. Namun jika seandainya pemakaman itu adalah mungkin terdiri atau banyak di situ kaca dan beling, atau mungkin banyak duri-duri dan benda-benda tajam lainnya, maka itu berarti kita butuh ada kemaslahatan di situ. Berarti dengan kita memakai terompa itu maslahat. Jadi karena adanya maslahat, tidak menjadikan sesuatu itu menjadi makruh atau terlarang. Namun jika seandainya kita lebih bisa memilih jalan yang selamat, maka itu tetap lebih baik. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ada yang lain? Silahkan, ada yang lain? Enggak ada? Baik. InsyaAllah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkannya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.